Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel yang sengaja didesain dan dikembangkan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Untuk berbagi pengetahuan, kita akan belajar mengenai gizi untuk kehidupan yang lebih sehat bagi kita. Narasumber kita adalah dokter muda, ya, yaitu Ibu Dokter Rahma Kusumawardhani, spesialis gizi klinik. Beliau adalah ahli gizi untuk di Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan Rumah Sakit Akademik di Yogyakarta juga. Nah, ini di episode 4 dan jangan lupa klik subscribe sebagai dukungan terhadap channel ini. Jika sekiranya Anda semua menganggap bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, sehat-sehat, dok. Alhamdulillah, Prof juga sehat, Prof. Amin. Alhamdulillah. Sebenarnya saya salah kalau tanya sehat-sehat kepada dokter. Dokter kan harus sehat. Kenapa, Prof? Oh Jadi, iya, dokter juga manusia, Prof. ya, kan, punya ilmu, di mana ilmu itu fungsinya untuk bisa mengontrol, mengendalikan, memprediksi. Jadi, dokter itu tahu kapan eh, virus datang, kapan harus pergi. Nah, dok, ini guyonannya. Ini yang serius, dok. Bagaimana orang harus mengurus dirinya berhadapan dengan gizi baik untuk kehidupannya, dok? Gimana, dok? Iya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, jadi untuk zat gizi itu kita terdiri dari makronutrien dan mikronutrien atau zat gizi makro dan zat gizi mikro yang semuanya itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, Prof. Gitu. Ya, Nah, bagaimana gizi bisa menjaga kesehatan? Kalau dari Kementerian Kesehatan saat ini untuk orang Indonesia dianjurkan dengan gizi seimbang. oke. Kalau dulu kan 4 sehat 5 Ya, sempurna ya. ya Oke, sudah berubah. Itu sudah sudah berubah, dok. berubah? Oh, sudah lama Prof berubahnya Prof. Saya baru tahu. Oke, dari tahun 2016. Jadi Oh, yang dulu sebelumnya kita 4 sehat 5 sempurna, kita berubah menjadi gizi seimbang. Kenapa? Karena kalau dulu 4 sehat 5 sempurna kan kita tahu ya, jadi kalau makan itu isinya harus ada karbohidrat, harus betul. ada protein hewani, nabati, sayur gitu ya, sayur dan buah, kemudian susu. Ya, Sempurnanya kan dengan susu. ya. Tapi di situ ternyata hanya mempertimbangkan isinya saja, Prof. Jadi Hmm. mau karbohidratnya banyak, proteinnya cuma sedikit, Oh ada ya, sayur buah sedikit sama susu, itu sudah dianggap 4 sehat 5 sempurna. ya, 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 dok. Nah, Banyak, tapi banyak. sementara, J, kalau Jadi, yang gizi seimbang, itu kita mempertimbangkan jumlahnya juga, Prof. oke, Jadi bedanya di situ. Kalau misalnya kita makan karbohidratnya banyak, proteinnya cuma sedikit, berarti itu belum gizi seimbang. oke. Oh, Ya. sama, kita makan karbohidrat cukup, protein cukup, tapi tidak ada sayur dan buah, itu juga belum termasuk di gizi seimbang, Prof. Nah, dok. Bedanya itu ya, Ya, Prof. Mm-mm, mumpung dokter menyebut buah. mm-mm. Ada banyak sekali pendapat. Kalau zaman Mm-mm. dulu buah itu habis makan. Sekarang Mm-mm. itu buah itu yang baik sebelum makan. Ya saya ikut-ikut dong. Jadi jam setengah lima, bangun setengah lima setelah sholat tahajud itu Oke, pertama kali yang saya lakukan adalah makan buah. makan. Jangan-jangan saya sesat juga itu gimana? Baik, Prof. Jadi sebetulnya buah ataupun sayur gitu ya, mau dimakan di awal atau di akhir itu fungsinya sama, Prof. Secara Oke. zat gizinya, nggih, secara zat gizinya sama. Mau sebelum makan, mau setelah makan tuh sama. Hanya saja memang kalau untuk orang-orang yang nuwun sewu, memang mungkin sedang program untuk menurunkan berat badan. Orang-orang yang makannya memang lebih dibandingkan dengan yang lain. Itu dianjurkan untuk makan sayur, buah, dan lauknya itu duluan.
Oh, dibandingkan makan nasinya. Kenapa? Karena kan sayur buah seratnya banyak. Itu hmm. bikin perut lebih cepat kenyang, Prof. Ya, ya, ya. Dia lebih lama, istilahnya lebih lama kenyangnya, sehingga nanti pas terakhir mau makan yang kayak makan nasi, itu perutnya sudah penuh. Loh ya. Onje. Oh, Tapi kalau misalnya seperti Prof yang istilahnya tidak dalam eh, ingin menurunkan berat badan atau enggak terus makannya berlebihan, mau didahar sebelum atau sesudah sama, Prof. oke ya. Saya Iya. juga kelihatannya di WA itu kadang-kadang argumentasinya itu ya agak ilmiah itu loh, Dok. Itu dia bilang begini, makanlah buah Mm-mm. sebelum makan. Karena Mm-mm. ketika buah dimakan setelah makan Mm-mm. sebagai penutup, Mm-mm. itu risikonya menjadi fermentasi kataku. Mm. Benar. Enggak, Prof. Kalau fermentasi semuanya kan dilakukan di usus besar, Prof. Di Iya, usus yang paling bawah, nggih. Kalau di lambung ya enggak ada proses fermentasinya. oke, oke. Oke, gimana Dok? Untuk patokan Mm-mm. supaya orang-orang gizinya berimbang itu gimana, Dok? Mm-mm. Nah, mungkin nanti kebetulan saya belum bisa share screen di sini, nggih, Prof. Ya, Jadi yang bisa melihat di episode pertama dulu, Prof, yang saya oke, pernah share yang piring isi piringku itu ya, Prof ya. oke. Ya. J, yang ada isi piringku untuk anak-anak, ada isi piringku untuk orang yang dewasa, lansia. Nah, jadi di situ kalau secara umum gizi seimbang komposisinya karbohidrat itu kok misalnya satu piring gitu nggih Prof nggih. Karbohidrat itu isinya sepertiga piring Prof. Oke, ya. Kemudian untuk maaf 2/3 piring. Hmm. Kemudian untuk lauknya sepertiga piring. Hmm. Oke. Setengahnya lagi itu isinya sayur dan buah. Wah, Oke. oh, oke. Jangan lupa ditambah minum air putih. Hmm. Minimal paling tidak 2 liter atau 8 gelas dalam satu hari, Prof. Satu hari ya. Oke, Ya. Nah, nah, itu secara umumnya seperti itu, Prof. Tapi seperti namanya gizi seimbang, kita tetap menyesuaikan. Kondisi setiap orang kan beda-beda, Prof. Waktu kita bahas tentang protein kemarin, yang orang yang kalau dengan gangguan fungsi ginjal, proteinnya ya nggak boleh terlalu banyak. hmm. Orang dengan penyakit diabetes misalnya, ya makan nasinya juga nggak boleh terlalu banyak. Proteinnya nanti yang harus ditambah. Jadi Oh, ada aturannya lagi nanti, Prof. ya, ya, ya. Ah, Saya kira memang para pemirsa kita itu yang perlu punya ilmu makan. Tidak saja makan itu untuk enak-enak. Jangan jangan punya filosofi makan enak. Tapi bagi saya filosofi saya makan sehat. Ya, Makan masuk sehat, Alhamdulillah, Prof. masuk yang seimbang itu tadi, Dok. Keseimbangan gizi, Dok. Itu kalau sudah orang tua seperti saya itu, apakah juga masih berlaku itu eh, porsi-porsi karbohidrat? Saya itu malah menghindar karbohidrat dan banyak makan salad. Saya malam itu makan salad, tapi 5 hari terakhir ini tergoda untuk Oh, makan apa kelitian. Jadi oh, nah, kok berbagi kok juga. digantinya kok keletihan, Prof. Oke, baik, Prof. Jadi itu tadi sama prinsipnya walaupun sudah lanjut usia, prinsip gizi seimbang sebaiknya tetap dilakukan. Karbohidrat sumbernya kan tidak hanya nasi, Prof. Ya, Jadi misalnya kalau Prof memang saat ini menghindari nasi putih, mau diganti nasi merah misalnya yang seratnya lebih tinggi, boleh tidak apa-apa. Atau diganti kentang misalnya, itu juga boleh, ya, Prof. ya. Atau mungkin kalau yang ada yang memang suka gitu pakai sereal seperti oatmeal gitu juga bisa Prof J. Atau memang betul-betul menghindari hanya makan sayur dan buah. Jangan lupa bahwa di dalam sayur dan buah selain serat dia juga mengandung karbohidrat Prof. Nah, Nah, lah itu ini. jadi boleh-boleh saja gitu. Ya, 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 ya. Nah, berita ini yang perlu Mm-mm, dicerna dan perlu diketahui. Karena mm-mm, kalau tidak paham bahwa di sayur itu mengandung karbohidrat, kita mm, rasanya masih lapar sebelum makan nasi, Dok. mm-mm. Padahal sebetulnya sudah makan karbohidratnya itu, Prof. Ah, ya, ya, ya. Nah, Dok, J. juga ada di internet itu mitos-mitos atau beneran karena nggak ada bukti klinisnya. Mm-mm, Jadi ada mm-mm. orang selalu menampilkan misalkan buah apa, misal Mm-mm. alpukat misalkan saja. Ya.
wah ya hebat, hebat. Tapi agak dipercaya itu. Mm-mm, Kalau misalkan eh, ada sayur-sayuran, mm-mm. telur misalnya, wah ini banyak mengandung antioksidan. Apa Eh, antioksidan itu, Dok? Iya, jadi kalau antioksidan itu kan sebetulnya dia fungsinya untuk menangkap radikal bebas yang ada di dalam tubuh ya, Prof ya. Jadi Oke. kalau ya, jadi kalau misalnya mungkin biasanya oh kalau makan apel atau makan jeruk kayak gitu. Jadi terus yang biasanya kalau apa namanya kita sakit gitu ya, Prof ya, badan kok rasanya pegel-pegel gitu. Wah, ini ada oksidannya, ini harus diberi antioksidan seperti itu. Oke. Jadi, tidak 100% salah juga, Prof, kalau di Oke. dalam buah itu ada antioksidannya. Tapi memang kadang kemudian di WA grup gitu mungkin ada daun ini, daun itu, Hmm. apalah sumber makanan yang lain. Nah, itu terus terang memang belum diteliti lebih lanjut secara ilmiahnya, Prof. Lebih Ya. ke arah testimoni ya. Hmm. Kalau testimoni kan artinya misalnya saya dan Prof sama-sama makan gitu ya, Ya. katakanlah sumber bahan yang katanya, oh ini bagus untuk ini gitu. Hmm. Mungkin di saya tidak berpengaruh, tapi ternyata di Prof berpengaruh gitu. Hmm. Jadi kemudian Prof memberikan testimoni, wah ternyata Hmm. daun ini bisa bermanfaat. Nah, kemudian disebarkan seperti Ya, itu, Prof. J. ya. Tapi kalau secara ilmiahnya, memang beberapa bahan-bahan tersebut masih harus diteliti lebih lanjut. Karena kan kita juga tidak tahu berapa banyak sih kita harus makan itu gitu kan. Ya. Berapa apa harus makan 1 kilo atau harus makan cuma 1 buah seperti itu. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi paling tidak kalau ada orang berpromosi sayur, selama masih sayur, daun-daun, asal Mm-mm. tidak beracun kan, Oh ah, iya, nggak loh, apa-apa, Prof. J. nggak apa saya kira. Heeh. Istilahnya walaupun mungkin kita tidak mendapat manfaat yang diiklankan, ya entah iklannya mungkin bermanfaat untuk A, B, C, tapi secara zat gizinya kita akan mendapatkan manfaatnya, seratnya, Ya. mikronutriennya yang terkandung di dalam sayur dan buah, insya Allah kita tetap akan dapat, Prof. Gitu. Lalu ada Mm-mm. lagi, Dok, orang mengatakan Mm-mm. bahwa kalau orang banyak makan sayur Mm-mm. itu memiliki keuntungan bagus untuk kesehatan kulit. Apa benar? Mm-mm. Tapi orang tetap glowing katanya. Kalau apa benar itu? Iya, iya Prof. Dia itu tadi kan di dalam sayur dan buah kan banyak mikronutriennya tuh ya Prof ya, vitamin-vitamin, mineral yang pasti bisa membantu menjaga kesehatan sel termasuk sel kulit juga Prof. Jangan Oke. lupa minum air putih juga. Nah, cuma itu tadi sebetulnya kalau secara ilmiahnya berapa banyak sih yang harus kita makan supaya memang kulitnya betul bisa jadi glowing, glow up gitu ya, Prof ya. Tapi itu tadi, selama memang pada saat itu kondisi kita memang sudah sehat ya, Prof ya. Kita Ya. saat ini sehat. Ketika kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, minimal kita akan mempertahankan kesehatan itu, Prof. Hmm. Ye. Ya, Jadi ya. jangan sampai yang katakanlah kulitnya sudah bagus, sudah glowing karena makannya nggak bagus, makannya banyak yang lemak-lemak, jarang makan sayur, makan buah, terus kulitnya jadi rusak misalnya, jadi nggak sehat. Nah itu kan sayang ya, Prof ya. Ya, 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 ya. Hmm. Nah, yang apa? Radikal bebas itu Mm-mm. bentuknya apa, Dok? Kok ada juga radikalisme di dalam tubuh? Iya, Prof. Itu bentuknya adalah oh apa istilahnya kalau di dunia medis itu oksigen yang berlebihan, Prof. Oh, J. oh, Jadi segala sesuatu yang berlebihan ternyata walaupun dia bagus, kalau berlebihan di dalam tubuh ternyata dia juga tidak bagus, Prof. oh, J. oh. Jadi tadi senyawanya itu nanti kemudian akan membuat apa namanya? Ya itu tadi biasanya kalau orang yang sakit terus badannya kayak jadi sakit, nggak enak, pegel-pegel. Nah, itu salah satunya karena oksigennya itu oksigen yang berlebihan. Sekali lagi itu Oh, tadi. luar biasa ya. Padahal ketika COVID kemarin semua orang cari oksigen ya habis, Dok. Oh ya, ya kalau itu kan beda, Prof. Kalau itu kan memang kita butuh soalnya. Oh, iya. Jadi yang oksigen di sini tuh istilahnya namanya reaktif oksigen spesies, Prof. ROS gitu ya namanya ya. Jadi itu tadi dia terlalu berlebihan gitu ya, Prof ya, Jadi bekerjanya. Mm, oksigen yang berlebihan membentuk radikal bebas itu mm, bisa dikompensasi, dinetralisir
dengan makanan-makanan yang berserat. Anti Betul. Dengan yang lebih tepatnya yang antioksidan, Prof. Oh, Jadi kan antioksidan. nanti antioksidannya ini akan menangkap radikal-radikal bebas itu, J. Hmm. Nah, jadi supaya tidak berkeliaran di dalam tubuh itu tadi, Prof. Nah, Mana nah, antioksidan didapatkan di sayur dan buah gitu, oke. J. Sayur, sayur dan buah. Nah, Nah, ini sayur dan buah. Nah. pertanyaan terakhir, Dok. Hmm. Saya dulu waktu masih berat badan saya itu luar biasa ya. Kenapa, Prof? Saya pernah 80 ya. Itu Hmm. saya turunkan, tapi turunnya terlalu banyak. Saya juga Hmm. dimarahi teman-teman. Oh, eh, Wajahnya nggak baik gitu loh. Jadi, oh, nah, nah, jadi seperti orang sakit gitu. Saya oh gitu. yakin Heeh. saya ini sehat ini karena diet. Hmm. Nggak usah diet, stop. Saya akhirnya, stop juga sampai ya yang yang penting tidak body mass index-nya nggak berlebihan. Nah, Dok, Ya. pertanyaan terakhir tadi adalah Hmm. ketika saya diet, hindari makanan yang glycemic index-nya itu tinggi. Hmm. Hmm. Sehingga ketika masuk ke dalam perut itu lebih lambat diubah menjadi lemak. Benar nggak itu, Dok? Iya, betul, Prof. Jadi, indeks glikemik sendiri itu kan merupakan ukuran di dalam makanan gitu ya, Prof ya. Seberapa cepat dia akan menaikkan gula darah di dalam tubuh kita, Prof. Ya, Oke. ya. Kalau yang paling tinggi pastinya gula. Oh ya, gula. Ya, kita matoknya biasanya gula. Nasi putih itu juga termasuk yang indeksnya tinggi. Oke. Ketika kita konsumsi, dia gula darah kita cepat naik, tapi kalau tidak kita gunakan, dia kemudian akan disimpan menjadi lemak. Betul Lemak. sekali, Oh, Prof, seperti itu, J. Jadi makanya untuk orang-orang yang memang gula darahnya tinggi, kemudian orang dengan angka-angka kolesterolnya tinggi, atau kemudian orang-orang yang memang ingin menurunkan berat badan seperti Prof gitu ya, diet gitu ya Prof ya. Heeh. Makanya dianjurkan untuk mengurangi atau meminimalkan atau bahkan menghindari konsumsi makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi dulu Prof. ya, Seperti apa itu. saja selain Mm-mm. selain gula dan nasi, misalnya di kentang juga ada. Kalau kentang ada indeks glikemiknya, tapi termasuknya rendah, Prof. Jadi Oke. makanya biasanya dianjurkan eh, jangan makan nasi putih, diganti, di change jadi kentang misalnya kayak gitu, atau Ya. di change jadi ubi karena indeksnya dia lebih rendah. Sama-sama mengenyangkan, misalnya mungkin malah lebih kenyang, tapi tidak cepat menaikkan gula darah. Gitu, Hmm. Prof. Jadi, cuma kalau orang Jawa katanya kalau belum makan nasi, belum makan ya, Prof ya, Ya, soalnya. saya saya kemarin kan ngukur apa pakai isi touch itu. Iya, Jadi, Prof. gula darah saya itu 80, tapi untuk hati-hati saya tambah Mm, 10, 90 Iya, iya, kita. iya, Jadi Prof. karena 90, akhirnya saya makan apukat pakai gula, Dok. Oh, Satu sendok teh gitu. Jadi tergoda juga. Benar, uh, konsumsi gula yang paling baik itu berapa? Atau nggak usah konsumsi sama sekali? eh, kalau untuk gula sebetulnya kan kita juga sudah mendapatkan dari bahan makanan, Prof. Hmm. Dari dalam buah itu juga ada gulanya, kemudian dari dalam sumber-sumber karbohidrat seperti nasi, kentang itu kan juga sudah mengandung gula, Prof. Jadi Oh, kan gula itu wujudnya kan tidak hanya gula yang biasa kita ya, ya. makan itu nggih, Prof, nggih, nggih. Cuma kan di dalam gula itu ada kandungan glukosa namanya ya, Ya, Prof ya. glukosa. C glukosa itu. Jadi apakah harus menghindari sama sekali? Kalau memang bisa, itu lebih bagus, Prof. Oh, iya, 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 Ya, iya. kalau memang bisa itu lebih bagus. Karena itu tadi, ketika kita terbiasa konsumsi glukosa, saya lebih spesifik ya, Prof ya, Ya. tidak hanya sekedar gula. Hmm. Kalau kita terbiasa mengkonsumsi glukosa, apalagi kalau glukosanya ini sifatnya yang memang pemanis-pemanis buatan seperti itu, Oh, tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang, nggak hmm. olahraga, banyak sedentarinya, banyak rebahan, banyak duduk. Nah itu tadi, nanti berat badan jadi naik, gula darah ikut naik, lemaknya ikut numpuk, begitu, Prof. Wah, wah, wah. Mm-mm. Saya kapok kalau gitu. Kemarin saya habis makan gula 1 sendok, lari 5 km, Dok. Oh ya, langsung hilang semuanya, Prof. Buat defisit.
Iya. Nah, Iya, nah, Prof. baiklah, baiklah Mhm. Dok. Saya kira sudah banyak hal disampaikan kepada para pemirsa, para netizen. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Amin. buat anak muda, siswa, mahasiswa maupun orang tua. Mhm. Kuncinya gizi berimbang supaya Betul. kita tetap sehat. Terima Amin. kasih Dok atas kehadirannya di suyanto.id. Dengan senang hati, Prof. Dan mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi. Selamat menikmati Jakarta dan Matur nuwun, Prof. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.